Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode Kekristenan Sejati. Dan kita pada hari ini akan membahas tentang takut akan Tuhan atau the fear of the Lord. Kalau kita berbicara tentang topik, salah satu topik yang paling menarik untuk dibicarakan adalah tentang kekayaan. Karena kita hari demi hari bergelut dengan masalah kekayaan. Dan tidak heran, setiap tahun majalah seperti Forbes menerbitkan daftar orang-orang terkaya di dunia. Dan kita begitu exciting, tertarik untuk membaca siapa orang-orang yang terkaya di dunia tahun demi tahun. Tetapi pada hari ini, kita akan coba membahas apa kriteria kekayaan sejati seperti kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 11, di mana dia berkata, "Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Di sini Tuhan mengisyaratkan bahwa mamon yang tidak jujur bukanlah kekayaan yang sejati. Tetapi Tuhan mengisyaratkan ada satu kekayaan yang namanya kekayaan sejati. Nah, apa itu kekayaan yang sejati? Paulus dalam tulisannya ke jemaat Ibrani 10 ayat 34 mengatakan, ada harta yang sifatnya lebih baik dan menetap. Itulah harta kekayaan yang sejati. Pemirsa yang budiman, kalau kita melihat di dalam Alkitab, salah satu contoh yang bisa memberikan kepada kita tentang apa itu kekayaan sejati, salah satunya adalah dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 6 bahwa takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Tetapi dalam terjemahan King James Version sebetulnya kurang tepat. Diterjemahkannya dalam King James Version dikatakan, "The fear of the Lord is His treasure." Jadi kalau kita punya takut akan Tuhan, pasti kita punya kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama ada satu pribadi atau contoh yang kita bisa teladani tentang takut akan Tuhan adalah kekayaan Tuhan, yaitu dalam pribadi yang seorang yang bernama Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar, tuannya, sang istri begitu tergoda untuk bersetubuh dengan Yusuf. Dan dia hari demi hari berusaha untuk membujuk dan merayu Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Tapi yang luar biasa, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang sikap Yusuf terhadap rayuan ini, dia berkata di dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9, dia berkata bahwa di rumah ini tuannya tidak lebih berkuasa daripada dia dan segala sesuatu diserahkan kepada dia kecuali istrinya. Dan lalu satu kalimat yang tidak pernah dan harusnya kita terus ingat terus ketika dia mengatakan, Yusuf mengatakan bahwa bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa kepada Tuhan. Jadi yang concern daripada Yusuf adalah tentang Tuhan. Dia bukan takut kepada Tuan Potifar, tetapi dia takut kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang senantiasa ada dalam seluruh kehidupannya. Itulah the fear of the Lord. Seperti yang kita baca tadi dalam Yesaya 33 ayat 6, bahwa takut akan Tuhan adalah kekayaan Allah. Nah pemirsa, kita belajar dari hari ke hari bagaimana takut akan Tuhan harus terus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Ayub 28 ayat 28 jelas sekali tentang fear of the Lord atau takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28 mengatakan pada kita, takut akan Tuhan adalah hikmat Tuhan. Jadi kalau orang punya takut akan Tuhan,
dia pasti punya takut akan Tuhan, punya hikmat akan Tuhan. Dan Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan pada kita, kalau besi menjadi tumpul dibutuhkan banyak tenaga. Tetapi yang terpenting untuk sukses adalah hikmat. Nah, di sini kita belajar ketika seseorang punya takut akan Tuhan, yang adalah kekayaan Tuhan, maka orang itu akan punya hikmat. Dan hikmat itulah yang membuat hidupnya sukses. Saya ingin mengatakan satu hal di sini. Kalau orang punya takut akan Tuhan dalam hidupnya, nggak pernah orang itu akan kekurangan. Itu udah pasti karena firman Tuhan mengatakan, Mazmur 111 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan firman-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta kekayaan ada dalam rumah tangganya. Dan di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran akan takut akan Tuhan dan kerendahan hati adalah kehidupan, kehormatan, dan kekayaan. Nah, pemirsa yang baik hati, kita sudah mengenal tentang satu kekayaan, salah satu kekayaan yang sejati yang kita bahas pada hari ini, yaitu the fear of God. Bagaimana kita bisa memperoleh fear of God? Kalau kita mau terus tekun di dalam Dia, mau meluangkan waktu kita jatuh cinta kepada firman-Nya, dan secara tahap demi tahap kita lakukan dari hal-hal yang terkecil untuk taat kepada firman-Nya. Dan saya terlalu percaya, saudara, kalau kita mengembangkan kehidupan seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, terus menerus dia duduk di kaki Tuhan, fear of the Lord, takut akan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Dan kita, ini adalah kekayaan sejati yang kita akan bawa di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus.